Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah dengan NIM S1W1240117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan progres saya dalam pembelajaran Linux di dalam web Red Hat. Di sini saya mulai pada daftar isi di pendahuluan itu ada bagian pertama itu ada memulai dasar-dasar Linux, orientasi terhadap lingkungan kelas, yang ketiga itu melakukan pelatihan laboratorium. Di sini kita pada tahap kursus ini kita bisa lihat materi yang menjadi bahan pembelajaran kita. Yang pertama itu perkenalan dengan dasar-dasar Linux. Di sini, Linux adalah sistem operasi open source yang banyak digunakan di dunia, baik di server, desktop, maupun pengembangan aplikasi. Karena bersifat open source dan fleksibel, Linux memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengubah, menjalankan sistem dengan kontrol penuh. Di sini tujuan kursus dari itu mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux ke-9. Di sini juga Selain itu, di sini juga kita mempelajari Linux itu untuk memahami konsep-konsep dasar Linux mulai dari konsep paling dasar, navigasi struktur sistem Linux, dan memahami direktori utama, menggunakan perintah-perintah dasar di terminal seperti membuat file, perpindahan, direktori, list file, menghapus, memindahkan, menyalin. Di sini juga kita belajar mengolah dan mengakses hak file di serta folder. Di sini juga di Red Hat juga ini merupakan platform untuk pembelajaran mahasiswa yang perlu penggunaan Linux sebagai tugas kuliah. Penggunaan ini juga memperluas pengetahuan kita pada komputasi dan sistem operasi. Di sini persyaratan untuk kita belajar Linux yang pertama itu kita juga harus mempunyai mouse, keyboard, sama monitor. Lanjut saja kita tekan berikutnya. Di sini ada orientasi lingkungan kelas. Di orientasi lingkungan kelas ini kita bisa lihat pada gambar yaitu Internet Facilities Network menuju ke di sini pada pembelajaran kali ini sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung dari workstation. Kita juga dapat menggunakan mesin lain untuk pada kegiatan ini seperti Servera. Kedua sistem ini berada dalam like example dalam domain DNS. Semua sistem komputer di sini mempunyai akun standar student yang menggunakan kata sandi. Di sini kita bisa mengakses komputasinya nanti dengan kata sandi student nanti pada tahap selanjutnya. Di sini pada tabel kelas mesin ini ada 4. Yang pertama itu ada namanya mesin base station lab example, kelas contoh, workstation lab, serta server lab example. Di sini juga ada alamat IP serta perannya ya. Di sini juga peran yang pertama itu sebagai sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas. Yang kedua itu server menyimpan materi yang dibutuhkan. Yang ketiga stasiun kerja grafis untuk pengguna siswa. Dan yang terakhir itu server kelola atau A. Yang menjadi fungsi utama pada mesin base station ini adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika base station mesin mati, mesin-mesin siswa lainnya hanya dapat mengakses sistem yang pada jaringan mesin. Router. Beberapa sistem di ruangan kelas ini juga menyediakan layanan pendukung. Yang pertama itu example, material example.com bukan sumber perangkat lunak dari material laboratorium praktikum. Di sini juga kita bisa menggunakan server yang tersedia dari instruktur kegiatan workstation mesin virtual menyediakan kegiatan ini. Di sini ada catatan bahwa saat kita masuk ke server mesin kita juga mungkin melihat pesan aktivitas dari konsol web. Kita bisa mengabaikan pesan ini. Di sini ada contoh pesannya yaitu peringatan server telah ditambahkan sebagai permanen ke daftar host yang diketahui, aktifkan konsol web sistem. Di sini kita dapat mengabaikan pesan ini. Di sini juga kita dapat mengendalikan sistem kita sendiri. Di sini kita ditugaskan untuk menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online seperti
Red Hat Online Learning atau Role. Di sini kursus mandiri ini kita dapat akses melalui web redhat.com. Di sini sudah masuk di aplikasinya di web redhat.com di sini. Di portal juga ini kita dapat mengontrol virtual mesin. Di mengontrol virtual mesin juga ini kita dapat membangun lingkungan kelas agar kita dapat mengontrol sendiri melalui kontrol antar muka melalui web. Status setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan mesin. Di sini ada tabel counters, cross dan lab performance. Di sini ada pada di atas tadi pada saat kita awal masuk itu ada lab. Di lab itu kita coba di sini ada contoh halaman manajemen lingkungan lab kursus. Yang kedua itu ada status mesin. Status mesin pada virtual mesin itu ada 3, bangun, aktif, dan berhenti. Virtual mesin sedang dibuat, virtual mesin sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, layanan mungkin masih aktif. Virtual mesin dimatikan sepenuhnya saat dinyalakan. Virtual mesin akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelumnya. Kondisi disk akan tetap dipertahankan. Yang ketiga itu ada tindakan kelas. Di kelas sendiri kita ada membuat, menciptakan, menghapus, mengawal, memulai dan berhenti. Di sini pada keterangannya pada tahap membuat, kita tuh membuat ruang kelas Rolem dengan menggunakan semua virtual machine yang dibutuhkan untuk ruang kelas ini. Prosesnya pembuatannya itu memakan waktu beberapa menit. Untuk menciptakan sendiri, kita tuh menciptakan ruang kelas Rolem yang sedang dibuat, membuat dan menjalankan semua virtual yang dibutuhkan pada kelas ini. Proses pembuatan dan memahami waktu beberapa menit. Di sini juga ada menghapus. Kita di sini dapat menghapus Rolem, menghancurkan semua mesin yang ada di kelas. Semua pekerjaan dapat tersimpan di disk, sistem akan hilang. Yang ketiga tuh ada jalankan semua virtual mesin di kelas. Yang ketiga tuh memulai semua virtual mesin di kelas sedang menyala, dan yang terakhir itu berhenti, berarti semua virtual mesin di kelas itu berhenti. Di sini ada tindakan. Yang pertama itu ada tindakan membuka, tindakan memulai, tindakan mematikan, tindakan matikan juga, serta ada tindakan atur ulang. Di tindakan buka konsol ini, hubungan antara konsol sistem virtual mesin di tab browser, kita dapat memasukkan langsung virtual dan menjalankan perintah yang diperlukan. Biasanya itu masuk ke work system mesin. Virtual mesin saja digunakan untuk terhubung ke virtual mesin lainnya. Yang tindakan mulai itu yaitu menyalakan virtual mesin. Yang ketiga itu matikan, artinya kita matikan virtual mesin dengan baik dan pertahankan isi disk. Yang selanjutnya itu ada matikan paksa virtual mesin. Ini ada perbedaan. Yang pertama itu matikan dengan baik, yang kedua itu ada mematikan paksa sambil tetap mempertahankan isi disk. Tindakan ini setara dengan memutuskan daya dari mesin fisik. Yang ketiga itu ada tindakan atur ulang. Matikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait. Kondisi awal semua pekerjaan yang tersimpan di disk tersebut akan hilang. Pada latihan awal di sini kita dapat menjalankan instruksi dengan menyetel satu simpul virtual machine dan melakukan klik tindakan setel ulang virtual machine. Di sini ada contohnya. Di sini ada peringatan operasi hapus dapat dibatalkan. Semua pekerjaan telah selesai di lingkungan kelas akan hilang. Di sini timer akan berhenti otomatis dan akan hancur otomatis. Pada pendaftaran Red Hat ini, kita dapat mengalokasikan waktu komputer yang tetap untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan. Keras Role menggunakan pengaturan waktu yang mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengaturan waktu sesuai berakhir. Di sini juga kita dapat mengatur waktu, menemukan tombol kedua di bagian halaman manajemen khusus. Ada juga tombol berhenti otomatis untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengaturan waktu berhenti otomatis. Di sini juga ada klik tombol hapus otomatis di plus menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu otomatis. Mungkin kita lanjut saja. Di sini kita bisa melakukan latihan laboratorium. Di sini ada contoh
Makanya pada latihan laboratorium di sini kita lihat dulu, kita dapat melihat jenis aktivitas. Latihan terbimbing adalah latihan praktik yang mengikuti bagian presentasi. Latihan ini kita dapat memadukan dari prosedur yang dilakukan langkah demi langkah. Di sini juga ada akui biasa digunakan untuk memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas tidak praktis karena alasan lainnya. Selain itu, sebuah lab akhir bab ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajaran. Untuk mempersiapkan lingkungan lab, kita awali dengan setiap aktivitas praktik jalankan lab start. Perintah ini nama aktivitas ditentukan oleh instruktur kita. Demikian pula setiap aktivitas praktik jalankan perintah lab finish. Nama aktivitas dibersihkan setelah aktivitas. Setelah aktivitas praktik, nama yang unik pada setiap mata kuliah. Di sini ada contoh sintaks ketika kita menjalankan skrip latihan. Di sini ada pilihan tindakan start, grade, atau finish. Semua latihan dapat mendukung start dan finish, hanya lab akhir pada bab lab. Di sini ada tahap awal, nilai, dan menyelesaikan. Tahap awal ini kita melakukan tindakan verifikasi sumber daya untuk yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup konfigurasi pengaturan sumber daya, layanan persyaratan, verifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Untuk nilai juga kita dapat melakukan aktivitas yang dapat dinilai, grade, tindakan yang mengarahkan ke lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan, untuk menampilkan daftar kriteria penilaian dan status pas dan file untuk masing-masing kriteria. Di sini ketika kita mencapai pas status untuk semua kriteria, perbaikan kegagalan dan jalankan kembali grade adalah tindakan tersebut. Yang ketiga tuh menyelesaikan. Tindakan finish ini membersihkan semua sumber daya konfigurasi selama latihan. Kita dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Perintah ini mendukung penyelesaian tab, misalnya untuk menampilkan semua latihan yang kita gunakan, masuk ke dalam lab start, lalu tekan tab 2 kali. Di sini saya sudah masuk ke dalam lab lingkungan lab. Di lingkungan lab ini kita klik buat untuk membangun virtual machine. Jika Anda menghapus, di sini kita ada contoh. Di sini saya membuat tindakan untuk membuka konsol. Di sini setelah membukanya, di konsoler ini sendiri di sini ada Flipbox, ada file, ada software, ada help, ada terminal, serta ada show application. Di sini juga ada search, ada tombol daya matikan, speaker, dan lain-lain. Di sini kita telah masuk pada lingkungan lab. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu ada distribusi Linux, latihan, kuis pengantar Linux, serta ringkasan. Di sini tujuan distribusi Linux itu mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Kernel itu sendiri tuh meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya Linux adalah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat sistem. Kernel itu membuat drive untuk mengenali perangkat-perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya. Untuk mengelola proses perangkat lunak, Linux sendiri didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu, ia hanyalah seorang ilmu komputer dari Finlandia. Di sini ada sejarah dari Torvalds ini ketika dia membuat Linux. Di sini dia menggunakan Linux Public Umum atau GNU atau GPL untuk melisensi kode. Di sini model lisensi memastikan bahwa kode lisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusi ke project.
Setelah Tropod mengumumkan proyek tersebut, kita dapat mengembangkannya di internet. Para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux, di antaranya kontribusi awal tersebut kepada Red Hat. Di sini kita tahu bahwa kontribusi awal tersebut adalah Red Hat yang telah berkontribusi pengembangan sistem Linux sejak awal 1993. Pada sini ada sejarahnya juga. Pada tahun 1998, Christian Perl menciptakan istilah-istilah terbuka untuk menciptakan kode yang terbuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Linux ini mendapatkan popularitas di kalangan pengembangan karena semua kode-kode yang tersedia yang dipelajari dapat dimodifikasi dan dibagikan. Seperti saya bilang tadi, Linux adalah sebuah open source yang dapat digunakan, dipelajari, dimodifikasi serta dibagikan. Linux sendiri itu diadopsi oleh administrasi sistem di seluruh dunia karena Linux dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang ditulis oleh project GNU/Linux, mirip seperti sistem operasi server Linux yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux juga tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya. Bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya, Linux umum digunakan pada server cloud, desktop, laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, serta Stream Deck. Adapun tujuan kernel itu saat itu ketika dia ingin menyalakan komputer, sebuah chip pada mainboard itu dimuat dengan firmware mencari hard device yang berisi aplikasi-aplikasi yang disebut pembuat bot. Bootloader adalah perangkat lunak yang membuat kode sistem operasi memori untuk eksekusi. Setelah komputer melakukan bootloader, leader mengambil proses boot dan menemukan kernel. Kernel memuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras dan membuat drive yang selalu untuk perangkat komputer untuk perangkat keras terdeteksi. Service Manager menyediakan grafik, suara, logging, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di belakang layar, tetapi kita dapat diminta masukan agar terbuka aplikasi komputer di Linux. Jadi kita dapat mengakses antarmuka kedua grafis antarmuka ditunjuk ketika kita mengklik dan direpresentasikan icon dan ditampilkan visual. Sel juga terkadang disebut terminal atau konsol adalah perintah teks yang memungkinkan kita untuk mengetik dan menjalankan perintah. Banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI ini menyediakan konversi umum desktop untuk icon, berkas, dan folder menu sebagai shell efisien dapat diprogram lebih cepat daripada menggunakan GUI dalam jaringan. Di Red Hat juga ini dia mengajarkan keduanya. Adapun tujuan umum distribusi Linux itu, yang pertama itu ada tujuan individu dan perusahaan untuk membangun Linux dari komponen-komponen kemudian mendistribusikannya secara daring dapat digunakan untuk orang lain. Ketika kita ingin mengambil Linux sebagai sistem operasi, kita dapat mengunduh distribusi dari Linux. Sebuah distribusi singkat adalah versi kursus dari sistem operasi Linux. Kita juga dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya untuk Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan drive dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dari sistem Universal Basic Image atau UBI. Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka yang tidak dibutuhkan komputer fisik.
Sebaliknya, distribusi Fedora dari zip drive untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini juga Linux paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi mendukung perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux mencakup proyek-proyek berikut. Yang pertama itu ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, adalah sebuah distribusi populer di server cloud. Red Hat berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Yang kedua itu ada CentOS, adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Fedora berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar tetap menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan HELM. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Yang selanjutnya itu ada Debian, adalah salah satu proyek sukarelawan yang berfokus pada stabilitas dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Selanjutnya itu di sini juga ada perpindahan distribusi Linux seperti pemilihan ponsel, konsep dasar, tapi kita mempelajari aplikasi mana yang digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol, bahkan sampai ke jaringan, cara mengubah pengaturan atau cara keluar dari sistem. Kursus ini kita dapat mengenali ke teknologi yang namanya Linux yang umum digunakan pada sistem Linux, baik menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di Flutter, OpenShift, di Cold. Kita dapat mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang dapat kita lakukan untuk bekerja secara efisien di terminal. Di sini kita dapat mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyaknya distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop karena distribusi menggunakan banyak komponen umum. Distribusi yang kita gunakan tidak terlalu jelas. Kita dapat mengidentifikasi distribusi Linux dengan berbagai cara, misalnya melihat informasi sistem aplikasi pengaturan di GUI. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Di sini kita dapat mengakses informasi sistem. Setelah kita memasukkan sistem, klik aktivitas di pojok atas, kemudian kita dapat mengklik sistem aktivasi di pojok kiri atas desktop. Lalu di kolom pencarian enter pada papan di jendela pengaturan. Kita klik di bawah daftar kernel kiri kanan. Kita verifikasi nama distribusi serta sistem operasi bernama BIOS. Selanjutnya di sini ada latihan terpadu. Untuk hasilnya itu kita dapat meluncurkan kernel counter, penguatan sistem desktop, git GNOME, identifikasi distribusi Linux berjalan pada sistem. Di sini sebagai student pengguna Workstation Machine, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan dan memastikan bahwa sumber daya diperlukan tersedia. Yang pertama itu kita klik aktivitas di atas desktop, tekan tombol super berlogo Windows atau logo Command CAM. Di kolom pencarian klik pengaturan dan tekan di kolom pencarian kita klik setting, lalu tekan enter. Di sini di jendela pengaturan kita gulir ke arah daftar panel
klik tentang, mungkin gue harus pada kernel tentang, akan muncul sebelah kanan tentang nama OS. Pastikan kolom tersebut tercantum di Red Hat. Kolom tentang about. About tinjau nama kolom OS, nama OS dan pastikan mencantumkan Red Hat Linux RHEL. OS Red Hat Enterprise Linux. Pada ini juga kita ngomong GitHub Desktop Home untuk menggunakan versi kernel Linux untuk menyimpan bahan tersedia di komputer, dan banyak lagi pengaturan Hub adalah control panel. Pada mesinnya kita dapat menggunakan serta lain di sebelah kiri untuk gambaran umum apa saja yang ada di desktop. Sama Red Hat 5GB, implementasi 10GB, 64 bit. Oke. Di sini kita pada tindakan menyelesaikan dilakukan gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Di sini sudah buka di sini. Sama ya. About selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kuis. Di sini kalau kita mau kembali, di sini kita kuis. Yang pertama itu soalnya Linux versi bebas di bawah lisensi sumber terbuka, pilih salah satunya. Di sini ada kuis pengantar Linux. Di sini ada 4 soal. Yang soal pertama itu Linux tersedia bebas. Fungsi terakhir di dalam seperti saya baca sejarah Linux tadi, kita memeriksa betul. Selanjutnya kumpulan aplikasi awal Linux yang disediakan oleh proyek GNU. Memeriksa. Selanjutnya kernel bertanggung jawab atas tugas apa. Tadi kita sudah bahas kalau kernel itu dia bertanggung jawab untuk memuat drive untuk perangkat yang terpasang. Yang selanjutnya itu apa itu terminal. Di sini kita tahu bahwa terminal itu tempat mengeluarkan perintah di komputer. Kita pilih B. Yang selanjutnya itu distribusi mana yang berbasis Fedora, pilih 2. Yang seperti kita bahas tadi itu yang pertama itu ada Red Hat Enterprise Linux, yang kedua itu ada CentOS. Oke,
Oke, selanjutnya kita mulai dasar-dasar Linux. Linux adalah di sini ada kesimpulan dapat disimpulkan bahwa Linux adalah project sumber daya terbuka sebagai kode yang bersedia untuk dipelajari, dimodifikasi serta dibagikan. Selain itu, Linux juga banyak digunakan di dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop serta perangkat konsumen. Yang ketiga itu kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal berbasis perintah atau antarmuka pengguna grafis seperti antarmuka pengguna GUI seperti yang saya bilang tadi. Yang keempat itu distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu kita merasa lebih nyaman untuk menggunakan distribusi apapun. Yang terakhir itu Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Baik, mungkin itu saja dari saya pada pendahuluan pada dasar-dasar Linux 9.1. Untuk selanjutnya, untuk memperlihatkan progres saya pada kelas kali ini, kita bisa di sini untuk melihat progres saya pada kelas kali ini, saya sudah mencapai progres ke 28%, yang secara garis besar saya telah tuh menyelesaikan pengantar Linux, mengakses sistem Linux, dan mengelola file di Linux, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya materi tentang mungkin itu saja materi dari saya, materi tentang pengantar Linux pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.